23 sama 23 Putri sama Zakiyah 25. Putri Zakiyah 25. Oke. Hmm. Oke, mungkin saya serahkan sepenuhnya kepada moderator untuk dipandu jalannya presentasi pagi hari ini. Oh, udah lengkap ya. Ntar sekalian mumpung lengkap, saya capture dulu screen-nya buat ini. Yang mau pasang foto silahkan. Oke. Puluh 504. Oke, silakan. Baik, bisa share screen, Farezi. Baiklah, saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sayang teruntuk teman-teman yang lebih mendahulukan harapan daripada sarapan. Tak kenal, maka tak sayang. Kalau sudah sayang, tolong jangan ditumpukan. Izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan Anung Pramudia dengan jumlah followers 4.576. Yang kedua, ada Farezi Alfian Nugraha, absen nomor 14, dengan jumlah followers 474. Dan yang ketiga, ada Nila Vicky Yulianti, absen 23, dengan jumlah followers 1.454, serta yang terakhir ada Putri Zakiyah, sendiri memaparkan materi terkait RPS ke-10 tentang investasi rumah susun, rumah sewa, dan kos. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan rules atau peraturan ketika kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi akan saya bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan oleh kami, dan yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kami memiliki sebuah aturan yang dimana bagi setiap peserta yang ingin bertanya harap menggunakan fitur raise hand, kemudian saya akan pilih, serta setelah saya pilih, peserta baru boleh mengajukan pertanyaannya. Dan ketika mengajukan pertanyaannya, usahakan kameranya dihidupkan, serta menyebutkan nama, nomor absen, dan juga pertanyaan. Mungkin sekian penjelasan pemaparan materi awal pembukaan bagi kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan bagi pemapar pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, saya ambil alih untuk pemaparan pertama. Saya Putri Zaki akan menjelaskan mengenai investasi rumah susun atau strata title. Oke, next. Jadi kita bahas mengenai pengertian dan ruang lingkup strata title. Dari secara harfiah, secara bahasa, strata artinya tingkat, title artinya hak. Jadi strata title ini mengenai hak kepemilikan dari suatu rumah susun. Jadi sebenarnya tuh kalau strata title tuh kebanyakan digunakan istilahnya di luar ya, seperti kayak Singapura atau Australia. Kalau di Indonesia sendiri kita lebih mengenal dengan rumah susun. Jadi konsep dari strata title ini adalah konsep hunian dan non-hunian. Jadi rumah susun itu ada yang hunian dan yang berupa gedung bersusun. Bisa berupa kantor atau semacamnya. Dan untuk hak dari strata title atau rumah susun ini terbagi atas 2, yaitu hak perseorangan dan hak bersama. Hak perseorangan artinya hak kepemilikan atas unit rumah susun tersebut. Jadi kepemilikan yaitu bersifat individual. Dan untuk hak bersama ada 3 jenis hak, yaitu hak atas tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama. Selanjutnya, nah untuk strata title ini menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon yang konsepnya itu memisahkan hak atas beberapa strata, yaitu tadi permukaan tanah,
bumi di bawah tanah dan udara, yaitu di atas tanah. Dan untuk perkembangan strata title sendiri itu sejak zaman Romawi di Eropa pada abad pertengahan, di Amerika Latin, di Puerto Rico, di Amerika Serikat pada tahun 1991 ada Housing Act, dan di Australia pada tahun 1967 ada Strata Title Act. Jadi Housing Act dan Strata Title Act ini semacam peraturan tentang rumah susun di Amerika Serikat dan Australia. Dan untuk di Indonesia sendiri, peraturan tentang rumah susun ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 mengenai rumah susun, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 yang mengatur tentang hunian maupun non-hunian. Slide selanjutnya. Nah, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 ini dijelaskan pengertian mengenai rumah susun. Jadi rumah susun itu adalah bangunan dalam lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang berarah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian dilengkapi dengan hak bersama tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Sedangkan dalam rumah susun tersebut terdapat bagian-bagian yang disebut satuan rumah susun atau kita singkat sarusun, yaitu unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Sarana penghubung di sini maksudnya adalah koridor atau lorong yang menghubungkan antara satuan rumah susun yang satu dengan yang lainnya. Bisa dilanjutkan. Slide-nya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sebutkan berkali-kali mengenai hak bersama dalam rumah susun, yaitu ada tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama. Yang pertama kita bahas tentang tanah bersama. Jadi tanah bersama ini adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa, maksudnya tanah hak itu tanah hak milik, HGB, HP, HPL, atau bisa juga tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Jadi tanah bersama ini maksudnya itu tanah dalam rumah susun itu dimiliki oleh semua penghuni atau pemilik satuan rumah susun. Tidak hanya, bukan berarti tanah dari rumah susun tersebut hanya dimiliki oleh orang yang menempati lantai dasar yang langsung terhubung dengan tanah, melainkan rumah susun tersebut dimiliki oleh seluruh pemilik satuan rumah susun. Selanjutnya mengenai bagian bersama, yaitu bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. Jadi bagian bersama ini merupakan struktur bangunan dari rumah susun. Artinya peruntukan atau fungsinya dimanfaatkan secara bersama-sama, tidak dapat dimanfaatkan untuk individu tertentu saja. Contoh dari bagian bersama ini adalah jadi bagian bersama ini kan struktur bangunan. Jadi contohnya itu kayak fondasi, kolom, atap, lantai itu merupakan pemanfaatannya diperuntukkan untuk kepentingan seluruh pemilik rumah susun tersebut. Dan yang terakhir, hak bersama atas benda bersama, yaitu benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Berbeda dari bagian bersama, kalau benda bersama itu bukan strukturnya, melainkan seperti ruangannya. Contohnya itu kayak ruang pertemuan, taman, tempat parkir. Nah, itu pemakaiannya untuk bersama. Lanjut. Nah, untuk sertifikat bukti kepemilikan pada rumah susun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, ada 2 sertifikat, yaitu SHM Sarusun dan SKBG Sarusun. Yang pertama SHM Sarusun, yaitu sertifikat hak milik Sarusun.
adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna HGB, HP di atas tanah negara, serta HGB di atas hak pakai atau hak pengelolaan. Sedangkan SKBG Sarusun yang kepanjangannya Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun merupakan tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara atau daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa. Jadi yang perlu ditekankan dari perbedaan sertifikat ini, kalau sarusun itu jadi rumah susun tersebut berdiri di atas tanah HM, HGB atau HP, sedangkan sarusun berada di atas tanah negara atau daerah berupa tanah atau tanah wakaf yang dilakukan dengan cara sewa. Sebentar ke slide yang sebelumnya. Ya, saya nambahkan sedikit aja mungkin. Jadi teman-teman nanti jangan sampai jangan sampai mispersepsi. Kalau kemarin itu pelajaran terkait sertifikat hak kepemilikan itu kan yang namanya SHM itu identik dengan tanah gitu ya, tanah. Nah, khusus untuk yang rumah susun, SHM Sarusun itu adalah bukti kepemilikan atas bangunannya ya, bangunannya. Kalau yang kemarin itu sertifikat hak milik, itu adalah khusus untuk tanah. Sedangkan kalau misalnya Anda punya bangunan di atas tanah SHM, maka biasanya bangunannya itu HGB, tanahnya SHM gitu ya. Kalau misalnya untuk yang tipenya bukan Sarusun. Nah, kalau Sarusun SHM-nya itu adalah kepemilikan atas gedungnya. Nah, kalau dia di atas tanah hak milik, tanah HGB, tanah hak pakai, maka dia dapat sertifikatnya dapat berupa SHM, kepemilikan gedungnya. Tapi kalau di atas tanah sewa, maka dia hanya bisa memperoleh sertifikat kepemilikan bangunan gedung gitu ya, bukan yang membedakan ini jangan sampai nanti ketika kita sedang membahas SHM Sarusun ketuker dengan SHM yang kemarin kita bahas yaitu sertifikat hak milik atas tanah itu ya. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Sakia. Baik, terima kasih tambahannya Pak. Selanjutnya mengenai jenis rumah susun. Yang pertama ada rumah susun umum, yaitu rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Contohnya itu rusunawa, rumah susun sewa. Yang kedua itu ada rumah susun khusus, yaitu rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Di sini maksudnya kebutuhan khusus itu kebutuhan untuk kepentingan sosial seperti korban bencana atau kegiatan sosial lainnya. Untuk yang ketiga itu ada jenis rumah susun negara, rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan pegawai negeri. Yang sebenarnya dari 3 rumah susun ini adalah rumah susun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ada satu jenis rumah susun lagi yang dapat dibangun oleh pihak swasta maupun individu, yaitu rumah susun komersial. Yang seperti yang sering kita temui sekarang ini seperti apartemen. Di dekat kampus kita banyak apartemen, itu contohnya. Mungkin sekian untuk pemaparan materi pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fahrezi, dipersilahkan. Oke, melanjutkan pembahasan terkait investasi strata title dan rumah kos. Yang pertama, menggunakan dasar hukum peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah. Di pasal 27-nya disebutkan ada 5 bentuk pemanfaatan. Yang pertama ada sewa, yang kedua ada kerjasama pemanfaatan,
Yang ketiga ada pinjam pakai, yang keempat ada bangun guna serah, dan yang terakhir ada bangun serah guna. Tapi di sini terkait dengan rusun, kita membahas dua pemanfaatan, yaitu yang pertama ada sewa dan yang kedua ada kerjasama pemanfaatan. Untuk sewa sendiri, definisinya yaitu pemanfaatan BMN atau BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan berupa uang tunai dengan proses sewa BMN itu sendiri dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Dari perjanjiannya itu harus memuat pihak apa saja atau siapa saja yang melakukan perjanjian, contohnya antara individu, masyarakat dengan pemerintah daerah. Lalu ada jenis bangunan apa yang disewakan, jumlah atau luasnya berapa, lalu besaran sewanya berapa dan jangka waktunya berapa tahun. Juga di dalam sewa ini dimuat perjanjian itu berupa hak dan kewajiban para pihak, baik itu pihak penyewa maupun pihak pemberi sewa. Dan juga menyebutkan apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab dari penyewa. Yang kedua ada kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan sendiri adalah pendayagunaan BMN atau BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka untuk peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama ini sendiri tujuannya untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN atau BMD itu sendiri, juga untuk meningkatkan penerimaan negara atau penerimaan daerah. Yang kedua, masih sama pemanfaatannya, yaitu sewa dan kerjasama pemanfaatan, tapi di sini dengan dasar hukum UU nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Di sini sewa dan kerjasama pemanfaatan ini disebutkan dalam pasal 20 ayat 1. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari pasal 18, yaitu di pasal 18 UU 20 tahun 2011 ini menyebutkan bahwa rusun dapat dibangun dengan pemanfaatan BMN atau BMD berupa tanah atau pendayagunaan tanah wakaf. Lalu langsung ke pasal 20 ayat 1-nya. Pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 tadi harus dilakukan dengan cara sewa atau kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ikrar wakaf. Lalu disebutkan lagi dalam pasal 20 ayat 2-nya, apabila pendayagunaan tanah wakaf sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal 20 ini tidak sesuai dengan ikrar wakaf, maka dapat dilakukan pengubahan peruntukan setelah memperoleh persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pasal 20 ayat 4 ini sendiri mengatur pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan sewa dan kerjasama pemanfaatan dapat dilakukan dengan prinsip syariah dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu pemanfaatan rusun itu harus dilakukan dengan perjanjian tertulis di hadapan pejabat berwenang. Bisa ini. Nah, isi dari perjanjian tertulis ini sendiri minimal harus memuat hak dan kewajiban penyewa dan pemilik tanah. Lalu jangka waktu sewa tanah. Untuk jangka waktu ini diatur dalam UU itu sendiri selama 60 tahun. Lalu ada juga kepastian pemilik tanah untuk mendapatkan pengembalian tanah pada masa akhir perjanjian sewa. Dan yang terakhir, isi perjanjian tertulis itu ada jaminan penyewa terhadap tanah yang dikembalikan tidak terdapat permasalahan fisik, permasalahan administrasi, dan permasalahan hukum. Lalu pembahasan berikutnya yaitu mengenai PJB, pengikatan jual beli. Nah, pengikatan jual beli ini harus memenuhi beberapa syarat, ada 4 syarat. Yang pertama itu ada status hak atas tanah. Status hak atas tanahnya apa? Misal HGB, hak milik, atau yang lainnya. Lalu ada juga terkait legalitasnya. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan IMB atau izin mendirikan bangunan. Lalu ada kondisinya mulai dari lokasi,
bentuk bangunan, spesifikasi bangunan, lalu ada harga, sarana dan prasarana, termasuk fasilitas lain, dan kondisi bangunan waktu serah terima bangunan tersebut. Dan yang terakhir ada utilitas. Utilitas ini terdiri dari sarana dan prasarana, juga termasuk fasilitas umum. Nah, lalu pembangunan rusun sendiri itu dapat dikatakan selesai apabila memenuhi atau telah diterbitkan 2 surat ini. Yang pertama ada SLF, Sertifikat Laik Fungsi, dan yang kedua SHM dan atau SKBG. Untuk SLF sendiri adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai dengan IMB-nya dan telah memenuhi syarat kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Lalu SKBG tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Putri, yaitu tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun atau sarusun di atas BMN atau BMD berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa. Nah, rumah susun ini dapat dipasarkan oleh developer dengan syarat harus memenuhi atau minimal memiliki SKRK atau surat keterangan rencana kota. Tujuan dari adanya SKRK ini sendiri adalah untuk memberikan kepastian ruang. Lalu ada juga sertifikat hak atas tanah, gunanya untuk memberikan kepastian hak kepada penyewa. Yang ketiga ada izin mendirikan bangunan atau IMB, dan yang keempat ada jaminan finansial dari LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Ini ya. Dan selanjutnya yaitu hak kepemilikan sarusun. Yang pertama ada hak atas bagian bersama, hak atas benda bersama, hak atas tanah bersama, dan yang terakhir NPP. Nah, ketiga hak ini, hak atas bagian bersama, hak atas benda bersama, dan hak atas tanah bersama, itu dihitung proporsional berdasarkan NPP. NPP sendiri adalah angka perbandingan sarusun terhadap bagian, terhadap benda, dan terhadap tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai rumah susun tersebut secara keseluruhan. Yang terakhir ada sertifikat hak milik atas sarusun. Sertifikat hak milik atas sarusun ini terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama lebih tepatnya. Lalu ada juga gambar denah lantai pada tingkat rumah susun, dan yang terakhir ada telaah tiap-tiap bagian. Nah, untuk telaah tiap-tiap bagian ini itu terkait dengan pembagian hak atas tanah bersama, hak atas benda bersama, dan hak atas bagian bersama bagi yang bersangkutan tadi. Nah, ini terakhir, property is surely a right of mankind as real as liberty. Pembahasan berikutnya dapat dilanjutkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup rumah susun. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa satuan rumah susun atau sarusun itu adalah bangunan gedung yang bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hak kepemilikan sarusun. Nah, sarusun juga dapat dikenai hak kepemilikan. Hak kepemilikan sarusun ini dijelaskan dalam ketentuan pasal 46 Undang-Undang Rumah Susun. Kemudian, hak kepemilikan sarusun ini dapat berupa hak kepemilikan atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumah susun itu kan dibangun dalam suatu bangunan yang terdiri atas banyak unit dan digunakan dengan bersama dengan orang-orang sehingga terdapat
bagian dalam sarusun ini yang dapat digunakan untuk keperluan-keperluan bersama para penghuninya. Kemudian benda yang terdapat dalam sarusun juga dapat dimiliki bersama dan tanahnya juga dibangun di tanah yang sama. Kemudian hak kepemilikan tersebut dihitung berdasarkan nilai perbandingan proporsional yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Fahrezi, di mana MPP ini merupakan angka perbandingan antara sarusun terhadap bagian benda tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun terhadap nilai rumah susun secara keseluruhan. Kemudian karena sarusun ini kan diperbolehkan dikenai hak kepemilikan, maka diperlukan SHM sarusun. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga, bahwa SHM sarusun itu bukti tanda kepemilikan atas sarusun atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Kemudian SHM sarusun ini terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur atas tanah bersama, gambar denah lantai pada tingkat rumah susun, dan pertelahan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi yang bersangkutan. SHM sarusun ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan juga dapat dijaminkan dengan hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Oke, lanjut. Kemudian mengenai SKBG, jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa SKBG sarusun itu bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara atau daerah berupa tanah, atau juga bisa atas tanah wakaf dengan cara sewa. Nah, SKBG sarusun ini terdiri atas 4 hal yang menjadi satu kesatuan, di mana SKBG sarusun terdiri atas salinan buku bangunan gedung, di mana sarusun itu kan pasti punya buku yang menjelaskan atau menguraikan mengenai bangunan gedung sarusun tersebut. Kemudian salinan surat perjanjian sewa atas tanah, lalu gambar denah lantai pada tingkat rumah, dan pertelahan atau gambar uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional mengenai besarnya bagian hak atas tanah bersama. Selain menguraikan tentang gambar dan uraian mengenai batas vertikal dan horizontal sarusun, pertelahan ini juga menjelaskan berapa nilai perbandingan yang proporsional agar dapat ditentukan besarnya bagian hak atas bagian atau benda bersama yang terdapat dalam sarusun. Nah, SKBG sarusun ini diterbitkan oleh instansi teknis Pemda dan dijaminkan dengan fidusia, di mana yang telah kita pelajari di semester sebelumnya, kalau fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda di mana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke, selanjutnya. Nah, saya akan membahas mengenai investasi rusunawa dan rusunami. Sebelumnya kita harus mengetahui apartemen, rusunawa, dan rusunami. Nah, biasanya penggunaan rumah susun ini digolongkan berdasarkan penghasilan masyarakat. Jadi, misalkan, masyarakat akan menyesuaikan pendapatan mereka untuk memilih hunian yang mereka inginkan. Misalkan rumah susun atau apartemen ini ditujukan pada MBM. Nah, masyarakat berpenghasilan menengah itu akan lebih memilih apartemen untuk tempat tinggal daripada rumah susun sederhana karena pendapatan mereka itu cukup untuk membayar fasilitas dan kenyamanan yang terjamin seperti yang ada pada apartemen. Kemudian untuk masyarakat berpenghasilan rendah, mereka lebih memilih rumah susun sederhana atau rusunawa atau rumah susun sederhana, maksud saya rumah susun sederhana sewa atau rusunawa atau rumah susun sederhana milik atau rusunami.
di mana rumah susun, bentar dulu. Slide sebelumnya. Ya, jadi di mana rusunawa ini dibangun dan disewakan, dibeli dan dimiliki. Biasanya dibangun di bekas kawasan kumuh karena untuk lebih menata sebuah lingkungan. Jadi agar kawasan kumuh ini menjadi lebih tertata, dibuatlah rumah susun seperti itu. Kemudian rumah susun sederhana milik itu dibeli dan dimiliki. Biasanya dibangun di bekas kawasan kumuh juga. Lalu untuk investasi rusunawa dan rusunami, kita harus mengumpulkan informasi rusunawa dan rusunami terlebih dahulu. Kemudian menjadi investor pertama dan mempertimbangkan capital gain, negosiasi, harga, dan lokasi strategis. Selanjutnya. Kemudian mengenai investasi apartemen. Nah, apartemen atau flat ini merupakan rumah susun masyarakat berpenghasilan menengah yang ada di perkotaan. Nah, apartemen ini berupa tempat tinggal yang terdiri atas kamar tidur, kamar mandi, dan dapur atau sebagainya. Biasanya ini berada pada bangunan bertingkat dan terbagi atas beberapa tempat tinggal. Kemudian di Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa di Asia itu, beberapa negara di Asia itu, apartemen ini dihuni oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tapi kalau di Indonesia, masyarakat berpenghasilan menengah lebih mendominasi pada penggunaan apartemen ini. Karena di Indonesia kan seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki pendapatan per kapita yang berada di bawah negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat dan beberapa negara di Asia lainnya. Jadi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, mereka lebih memilih yang rusunawa dan rusunami. Kemudian umumnya apartemen juga untuk disewakan. Nah, desain apartemen ini menggunakan desain rumah sewa. Lalu pembayarannya bisa menggunakan cash installment, hard cash, atau cash bertahap, dan KPA. Lalu investasi apartemen itu mempertimbangkan lokasi, mengenai lokasi strategis apartemen dengan tempat-tempat lain, capital gain, dan pasar sewa apartemen. Selanjutnya. Kemudian investasi kondominium. Jadi kondominium itu menurut bahasanya, kondo itu adalah jenis apartemen yang unitnya dapat dimiliki. Nah, bedanya dengan apartemen, kondominium ini lebih mengacu pada kepemilikan. Dan ada pula yang mengatakan kalau kondominium itu bentuk lain hak guna perumahan. Kemudian, kondominium ini merupakan unit kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama. Dan desainnya menggunakan desain rumah tinggal karena kondominium itu lebih ditujukan untuk dimiliki sehingga desain dan unitnya itu lebih ke desain rumah tinggal. Desain rumah tinggal itu memperhatikan lokasi, bahan, dan komposisi dalam unit kondominium tersebut seperti memperhatikan komposisi ruang tidur, ruang dapur, dan sebagainya. Agar lebih memperoleh kenyamanan untuk dijadikan rumah tinggal. Kemudian, hak milik atas pembelian unit kondominium, hak miliknya itu berdasarkan pembelian unit kondominium. Lalu marketnya adalah masyarakat berpenghasilan atas karena harga kondominium itu cenderung tinggi. Lanjut. Kemudian investasi kondotel. Jadi kondotel ini merupakan gabungan dari konsep hotel dan kondominium. Nah, bangunan kondotel ini biasanya berfungsi layaknya hotel, tetapi unit-unit kamarnya bisa dibeli. Jadi, seperti layaknya hotel, kondotel ini memiliki fasilitas-fasilitas seperti hotel kayak kolam renang,
bisa kolam renang, spa, restoran, atau meeting rooms, dan lain-lain yang ada pada hotel. Kemudian, unit-unitnya itu bisa dibeli. Lalu, kamar yang dibeli itu dapat digunakan atau disewakan. Nah, biasanya untuk menghasilkan keuntungan dari investasi kondotel itu bisa bisa besar karena ada yang dapat kita peroleh dari hasil operasional kondotel ini. Pendapatannya itu bisa dibagikan pada investor kondotel. Nah, biaya pendapatan dari hasil operasional ini bisa sampai 8-12% per tahun dari harga beli. Jadi, investor kondotel bisa memperoleh cashback dalam waktu beberapa tahun saja. Kemudian, pembagian ruangannya itu yaitu ruang tamu, dapur, ruang makan, dan kamar tamu. Nah, contoh dari kondotel ini Jimbaran View Kondotel. Di sana harga kondotel itu mulai dari 825 juta, karena benar-benar menyediakan fasilitas yang sangat nyaman seperti hotel untuk para penghuninya, dan pasarnya merupakan masyarakat berpenghasilan atas. Lalu biasanya kondotel ini dibangun di daerah dekat wisata. Karena biasanya penyewa kondotel itu ingin tinggal di suatu daerah yang dekat dengan daerah wisata, atau juga bisa digunakan oleh para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu liburannya dan ingin menyewa kondotel. Lalu bentuknya itu hotel strata, pembagian ruangannya layaknya hotel, digunakan atau disewakan. Contohnya lagi itu Hotel Horizon Bali di Seminyak. Kalau di Hotel Horizon Bali Seminyak ini harganya sekitar 500 juta. Dan berada pada daerah dekat dengan destinasi wisata, yaitu dekat dengan pantai Double Six dan berjarak dekat. Lanjut. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Anung Pramudia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada bagian terakhir, masalah investasi rumah sewa dan kos, itu akan saya lanjutkan. Berbicara soal kos, tentunya teman-teman di sini bukan hal yang tabu lagi, karena notabene ketika kita ketika kuliah offline, kita semuanya di sini ngekos kan. Kalau hal yang pertama kali terlintas di benak saya ketika mendengar kata kos itu, kira-kira sudah seberapa banyak spesies yang menginapi kos saya ya, karena udah hampir 1 tahun nggak pernah dipakai lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rumah sewa dan kos. Ada rumah sewa, itu biasanya itu dikontrakan atau bulanan atau tahunan. Pertama rumah sewa dengan spesialis landed house atau rumah yang tidak bertingkat. Di sini ada 2 jenis, yaitu yang tunggal atau deret. Tunggal atau deret ini maksudnya biasanya kalau yang rumah yang tunggal itu hanya terdiri jadi satu. Kalau yang deret itu biasanya kayak bedeng gitu loh. Nah, kemudian keuntungan dari rumah sewa dalam bentuk model landed house ini, itu adalah arus pendapatan bulanan atau tahunan. Kita telah baik-baik kembali bahwa orang biasanya membuat rumah sewa ataupun kos itu biasanya ingin mendapatkan penghasilan yang tetap, namun dengan tidak mengeluarkan jeripaya yang lumayan susah, karena dia hanya menyediakan tempat untuk disewakan tanpa perlu ada skill-skill khusus seperti pekerjaan pada umumnya. Kemudian setelah arus pendapatan bulanan dan tahunan, ada juga nilai aset, pemilihan pendanaan yang tepat, rumah sederhana atau rumah mewah. Nah, di sini ketika teman-teman ingin membuat rumah sewa, teman-teman harus menelaah dulu. Teman-teman ingin membuat rumah sederhana atau rumah yang mewah. Karena ini akan berdampak pada PBP. PBP ini adalah payback PL atau balik modal dari hasil pembangunan rumah kos tersebut dari hasil keuntungannya. Nah, kepemilikan rumah tunggal sendiri itu sebagian disewakan. Maksudnya, teman bisa menyewakan full dari satu rumah itu atau juga bisa menyewakan misalkan memiliki beberapa rumah sebagiannya disewakan. Nah, itu tadi pembahasan rumah sewa. Selanjutnya itu yang namanya itu rumah kos. Rumah kos ini ya seperti tempat kos-kosan kita ketika di Bintaro kemarin, yaitu rumah tunggal menyatu dengan pemilik. Bisa menyatu, bisa juga tidak. Rumah tunggal khusus pemondokan, rumah petak berderet,
rumah petak berderet ini ya kayak biasanya lebih banyak di daerah yang biasanya deket-deket dengan kampus ataupun yang membutuhkan, bukan membutuhkan sih, tapi yang pemiliknya memiliki lahan yang cukup untuk dibuat berderet. Karena kan pada umumnya rumah kos itu lebih cenderung dibangun ke atas karena lahannya itu kan biasanya tidak terlalu luas. Selanjutnya ada analisis lokasi menentukan keberhasilan investasi. Karena faktor terpenting ketika teman-teman ingin memulai investasi rumah sewa dan kos, hal yang terpenting itu menentukan lokasi, karena lokasi inilah yang menentukan akan berhasil atau tidaknya bisnis investasi rumah sewa dan kos ini. Next slide. Nah, kelebihan dan kekurangan. Tentunya setiap investasi baik itu investasi tanah, rumah sewa ataupun kos memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini dijelaskan kelebihan dan kekurangan investasi rumah sewa dan kos. Kelebihannya yang pertama yaitu adalah keuntungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa keuntungan rumah kos ini merupakan keuntungan yang terbilang tetap. Karena apa? Apalagi kalau rumah kos itu disewakan secara tahunan, artinya teman-teman sudah memiliki penghasilan selama 1 tahun itu, tetap nggak perlu harus bersusah payah lagi dan harus banting tulang kerja keras terlalu berat. Nah, yang kedua, peminatnya tinggi, apalagi seperti di kawasan-kawasan yang memang sangat dekat dengan kampus ataupun tempat kerja, tempat wisata, itu biasanya peminatnya tuh begitu tinggi, seperti halnya di daerah-daerah di sekitaran stan kan peminatnya tinggi. Yang ketiga, pendapatan relatif tetap dan cepat. Capital gain lebih besar daripada rumah tinggal, kapan saja bisa dijual. Maksud dari sini, teman-teman akan memiliki pendapatan tetap. Inti dari orang biasanya mau berinvestasi, membuat rumah sewa dan kos itu karena ingin mendapatkan penghasilan yang tetap. Karena apabila teman-teman memiliki 10 rumah kos, 10 kamar kos saja, yang mana satu kamar itu dibiayai 10 juta per tahun, teman-teman sudah memiliki penghasilan 100 juta per tahun, tanpa teman-teman harus melakukan pekerjaan yang berat, cuma sekedar menyewakan rumah yang dimilikinya saja. Inilah keunggulan dari kelebihan dari teman-teman berinvestasi pada rumah sewa dan kos. Nah, setelah kelebihannya tadi, terdapat juga kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama cap rate rendah, yaitu 3% sampai 5% per tahun. Cap rate ini adalah hitungan untuk biaya sewa. Biasanya para pemilik dari kos-kosan ataupun rumah sewa itu menetapkan tarifnya berdasarkan cap rate, yaitu nilai dari bangunan, nilai dari yang disewakan itu dikali sebesar cap rate-nya, itulah hasil dari biaya untuk menyewakan bangunan ataupun rumah tersebut. Nah, yang kedua, resiko kerusakan bangunan merupakan hal yang sudah sangat wajar apabila ketika kita menyewakan bangunan kepada seorang, bangunan tersebut tidak begitu dirawat dengan baik. Kan karena mungkin mereka merasa itu bukan bangunan mereka, jadi mereka merawatnya itu belum tidak dengan sepenuh hati. Seperti halnya beberapa kasus orang tua saya juga pernah mengontrakkan rumahnya kepada seseorang, salah satu rumah yang di Jawa. Nah, dan setelah selesai masa kontraknya itu banyak sekali yang kayak dinding yang mengelupas, kemudian dinding yang coret-coret, serta lantai yang begitu kotor. Itu adalah resiko dari dan kelemahan juga dari investasi rumah kos dan rumah sewa ini. Kemudian yang ketiga, investasi jangka panjang. Maksudnya dalam rumah kos kan kita ingin berinvestasi. Ketika bangunan-bangunan itu rusak, kita cenderung akan menambah biaya untuk memperbaikinya. Agar apa? Agar ketika kita ingin menjual atau menyewakannya lagi, itu bisa untuk jangka panjang. Inilah yang dikatakan investasi jangka panjang ini. Kemudian tergantung dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa juga dari faktor dari luar, yaitu adalah hanya apabila suatu bisnis kos-kosan telah begitu banyak di suatu daerah, pemilik dari kos-kosan ataupun rumah sewa itu sulit akan mendapatkan pelanggan. Bisa juga faktor eksternal ini faktor dari peminat itu juga.
Nah, yang kelima yaitu adalah butuh pengawasan atau pekerja tambahan. Setidaknya ketika teman-teman mulai berbisnis, berinvestasi di rumah sewa dan rumah kos, teman-teman tuh harus memiliki, jika teman-teman tidak memiliki waktu ataupun rumah kosnya tidak berdekatan dengan rumah yang teman-teman miliki, misalkan teman-teman memiliki kos-kosan 20 pintu di Bintaro, tapi teman-teman ini kerjanya di Palembang ataupun di daerah yang berjauhan. Setidaknya teman-teman harus membutuhkan pengawasannya agar apa? Agar kos-kosan itu benar-benar terjaga untuk menghindari dari kerusakan bangunan ataupun terdapat fasilitas-fasilitas yang sebaiknya udah bagus untuk udah harus diganti karena masa dari fasilitas tersebut telah berkurang. Kemudian next slide. Next. Oke. Nah, yang ketiga itu ada pertimbangan investasi rumah sewa. Nah, untuk pertimbangan investasi rumah sewa, nah sebelum teman-teman ingin melakukan suatu investasi terhadap suatu rumah sewa ataupun kos, yang pertama ini rumah sewa, teman-teman harus mempertimbangkan setidaknya 3 faktor yang saya sebutkan di slide ini, yaitu yang pertama, menentukan lokasi yang ideal, target, lokasi lingkungan, dan fasilitas. Lokasi, menurut saya ya, lokasi ini adalah yang paling penting. Apabila teman-teman salah memilih lokasi, lingkungan lokasi, maka teman-teman bisnis sewa kos ataupun sewa rumah teman-teman itu kemungkinan besar akan gagal. Karena orang menyewa suatu bangunan sewa atau kos itu kan berdasarkan kebutuhan mereka pada lokasi tersebut. Seperti halnya kita yang menyewa di sekitaran stan itu kan karena kebutuhan kita akan kuliah di stan. Kemudian yang kedua itu lingkungan. Kemudian biasanya ketika teman-teman membangun suatu kos ataupun suatu rumah sewa di lingkungan yang baik, yang udaranya juga cukup baik daripada lingkungan yang ada di sekitar kota teman-teman, itu cenderung akan lebih laku daripada di lingkungan yang tidak baik. Kemudian fasilitasnya. Nah, setiap rumah kos itu memiliki fasilitas yang beda-beda. Contohnya rumah kos saya itu hanya memiliki fasilitas tidak terlalu banyak. Dapur tidak ada, hanya sekedar kamar, tempat tidur, meja belajar, lemari, serta kamar mandi. Itu saja, tidak ada ruang tengah ataupun ruang tempat belajar. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menambahkan fasilitas-fasilitas yang lengkap seperti dapur untuk bersama ataupun kulkas untuk bersama dan sebagainya, guna menunjang nilai dari rumah kos atau rumah sewa teman tuh menjadi meningkat. Nah, balik lagi saya ingin menjelaskan mengenai lokasi tadi. Biasanya ya, saya sedikit bercerita mengenai tentang pemilihan lokasi kos. Saya ambil contoh, tidak usah jauh-jauh dari lokasi kos-kosan di sekitaran stan saja lah. Di stan itu kan ada beberapa lokasi ya, biasanya di Kalimongso, ada di PJMI, ada di Sarmili, dan ada di Ceger. Biasanya orang itu memilih daerah dari keempat, dan satu lagi ada yang namanya itu Ponjai, Pondok Jaya kan. Nah, biasanya orang memilih kos itu kan berdasarkan kebutuhan mereka. Misalkan orang cenderung lebih banyak memilih di Kalimongso, itu mungkin orangnya tuh pengen yang suka mageran mungkin ya, kan karena sangat dekat dengan gerbang belakang stan, jadi mereka tidak perlu memerlukan waktu yang cukup lama untuk bolak-balik kuliah dari kos ke stan. Kemudian ada juga yang PJMI. PJMI itu ya lebih jauh daripada Kalimongso tapi tidak terlalu jauh. Komplek di PJMI seperti perumahan komplek yang di mana tidak terlalu padat, tidak sepadat di Kalimongso, yang mana pemilik yang ngekos di sana biasanya sudah tidak kebagian lagi di Kalimongso, tapi ingin mendapatkan tempat yang lumayan dekat, biasanya memilih PJMI. Nah, kemudian ada juga yang tipe-tipe yang setelah itu di Sarmili. Kalau tipe-tipe yang mahasiswa pengen di ngekos di Sarmili itu karena biasanya cenderung harga di Sarmili itu lebih murah daripada harga di Ponjai, di Kalimongso dan di PJMI. Nah, kemudian yang di Ceger, kalau saya bilang orang-orang di Ceger tuh orang-orang rajin, orang-orang yang sekolah olahraga, ya kan? Karena jarak Ceger dan kampus itu lumayan jauh. Mungkin mereka tidak kebagian tempat di PJMI ataupun Kalimongso, serta ingin mendapatkan tempat yang
lumayan fasilitasnya memadai, ya biasanya memilih di Ceger. Karena saya tuh ya pernah memiliki teman saya tuh kan setiap kuliah pagi jam 7.30, kalau dari PJMI atau Kalimongso tuh saya sendiri kan ngekos di Kalimongso, kami tuh berangkat tuh biasa 5 menit atau 15 menit sebelum kuliah. Tapi kalau teman-teman yang kuliahnya di Ceger, yang tinggalnya di Ceger, itu biasanya minimal 30 menit sebelum kelas tuh harus datang. Jadi mereka tuh setidaknya membutuhkan waktu yang lebih untuk datang karena memilih kos di Ceger. Jadi kadang tuh saya merasa kasihan ya, apabila kalau mereka tuh ketinggalan buku kayak buku PR dan sebagainya. Kalau dari ngekos di Kalimongso kan enak tinggal balik cuma 1-2 menit. Kalau mereka mau balik ya hampir lebih dari 30 menit, udah hampir sekilo lebih kan, berasa kayak PKN instan sehat. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke pembahasan yang kedua, yaitu ada faktor keamanan, kemudahan, dan kenyamanan. Faktor keamanan, kemudahan, dan kenyamanan ini merupakan faktor yang juga sangat penting ya. Ketika kita telah memilih suatu tempat kos, kita juga pasti akan melihat keamanannya terutama, karena ketika tempat kos itu tidak aman, kita tuh tidak akan merasa tenang ketika ngekos di sana. Kemudian serta ada yang namanya juga kemudahan dan kenyamanan. Kemudahan ini di sini kemudahan dalam mengakses beberapa fasilitas seperti yang di Kalimongso itu kemudahannya tuh sangat banyak, seperti dekat dengan warung makan, dekat dengan fotokopian, laundry banyak. Namun ketika teman-teman kos di Sarmili, itu warung makannya tuh tidak terlalu banyak. Saya tanya kepada teman saya itu, jadi membutuhkan biaya yang lebih untuk mencari makan di tempat yang cukup yang lebih jauh lah daripada orang-orang yang ngekos di Kalimongso. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penentuan harga sewa kompetitif. Nah, yang saya sebutkan, yang jelaskan tadi, biasanya pemilik kos itu menggunakan harga sewa itu berdasarkan cap rate. Sebagai contoh di sini, ada rumah tapak seharga 500 juta, cap rate-nya 5%, maka dari hasil itu dikali 500 juta dikali 5%, jadi 25 juta per tahun atau 2 juta per bulan. Nah, tapi biasanya kalau kita mengambil contoh di stan itu biasanya pemilik kos atau rumah sewa di stan itu tidak menggunakan cap rate. Dia menggunakan apa? SPMB rate. Kenapa saya bilang SPMB rate? Karena biaya kos di stan itu tidak stabil berdasarkan banyak sedikitnya peminat ataupun mahasiswa stan yang keterima. Jadi semakin sedikit yang keterima, maka semakin sedikit juga semakin menurun juga harga kos-kosan. Tapi kalau semakin banyak yang keterima, itu semakin tinggi juga tingkat harga kos-kosan. Jadi ketika SPMB ya teman-teman, satu-satunya orang yang berdoa baik itu cuma ibu-ibu kos. Kenapa? Mereka berdoa semoga yang keterima di stan itu banyak. Soalnya kenapa biar banyak? Karena biar harga kos-kosan mereka tuh meningkat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pertimbangan investasi rumah sewa, itu adalah strategi promosi atau iklan yang memadai. Promosi iklan itu sangat penting teman-teman. Ketika kita ingin memasarkan suatu produk, apabila tidak ada promosi, orang itu tidak akan mengenal dari kos-kosan kita. Apalagi bagi yang kos-kosan seperti di stan. Karena kan kalau misalkan tidak tinggal di sekitar area stan ataupun tidak ada info seputar kos-kosan itu, mereka itu tidak mungkin akan ingin untuk mendiami kos-kosan tersebut. Biasanya juga ada yang namanya tuh broker. Broker itu ya kayak dari kakak tingkatnya itu menawarkan kepada adik tingkatnya untuk ngekos di salah satu kos, yang mana ketika adik tingkat itu ngekos di kos tersebut, dari kakak tingkat yang menawarkan ini akan mendapatkan komisi dari pemilik kos. Biasanya itu strategi promosi juga dari beberapa pemilik kos. Karena saya dulu tuh sempat ditawari untuk jadi broker, tapi karena entah kenapa kemarin tuh nggak ada SPMB ya, jadi gagal jadi broker. Selanjutnya next slide. Nah, ini yang terakhir yaitu pertimbangan investasi rumah kos. Tadi kalau itu rumah sewa, sebenarnya tidak jauh berbeda sih dari rumah sewa. Pertimbangan dalam investasi rumah kos ini adalah yang pertama menyesuaikan kondisi keuangan, tentulah. Karena setiap kali kita ingin berinvestasi, kita harus menyesuaikan dengan keuangan kita. Jangan sampai berinvestasi menggunakan uang orang lain ataupun mungkin ketika ingin berinvestasi jangan gunakan hutang, tapi gunakan uang sendiri. Karena ketika kita menggunakan hutang, ketika investasi kita tidak berhasil, maka kita akan terbebani double dari investasi yang gagal setelah kita harus
melunasi utang yang berbunga yang kita ambil untuk investasi tersebut. Kemudian yang kedua, pilihlah lokasi dekat jalan umum dan target penyewa. Seperti yang saya jelaskan tadi, pilihlah lokasi yang berhasil tidaknya teman-teman dalam bisnis investasi rumah kos. Yang ketiga, lengkapi dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas ini lengkapilah dengan seperti kalau di rumah kos itu ya tidaknya memiliki ruang tamu, memiliki dapur lah, sama kamar mandi. Nah, untuk fasilitas yang lainnya itu bisa ditambahkan juga. Nah, ada salah satu juga trik yang bisa teman-teman untuk berinvestasi rumah kos. Biasanya rumah kos itu dia biasanya cuma menyewakan dari rumah itu sendiri, tidak menyewakan listrik, air, ataupun wifi itu dibayar sendiri. Tapi ada di kos saya, di Wisma Zafir di Kalimantan itu, nah itu tuh sudah include semua. Jadi 1 tahun sudah termasuk listrik, wifi, air, dan sewa kos itu. Nah, trik ini juga bisa teman-teman gunakan, karena biasanya kan ada beberapa orang itu yang cenderung lebih ingin terkesan nggak mau repot lah, orangnya males bayar-bayar tiap bulan. Nah, teman-teman bisa menambahkan fasilitas bayar all in seperti ini guna untuk meningkatkan kualitas dari kos teman-teman juga nantinya. Kemudian lengkapi dengan perizinan bangunan. Bangunan itulah sangat penting karena tanpa adanya izin ketika teman-teman sudah memiliki peminat yang banyak, tapi ketika bisa melanjutkan bisnis karena perizinan ini yang merupakan satu hal yang harus teman-teman benar-benar pertimbangkan. Selanjutnya kelima, tentulah faktor keamanan. Apabila kos itu sering kemalingan, orang walaupun fasilitasnya memadai, orang cenderung akan takut untuk ngekos di sana. Nah, yang ketiga, yang keenam yaitulah peraturan penghuni. Peraturan penghuni di sini sebagai pemimpin peraturan-peraturan yang sudah sewajarnya, seperti misalkan di kos laki-laki tidak boleh membawa perempuan, di kos perempuan tidak boleh membawa laki-laki ke dalam kosannya, dan seperti diterapkannya jam malam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, selektiflah terhadap penyewa. Karena penyewa ini adalah faktor terpenting dari keberlangsungan dari bangunan serta kos-kosan teman-teman. Apabila teman-teman tidak selektif dalam memiliki penyewa, teman-teman tuh akan rugi besar, seperti misalkan teman-teman menyewakan kos 1 kamar 12 juta, tapi penyewanya itu kotor, sering merusak-rusak barang. Teman-teman tidak pandai dalam menselektif penyewa tersebut. Nah, setelah penyewa itu keluar, teman-teman harus memperbaiki kos di kamar mereka itu, ternyata biayanya jauh lebih besar daripada sewanya. Nah, ini juga teman-teman harus bisa selektif, dan salah satu cara untuk selektif adalah teman-teman membuat perjanjian di atas kertas, ya hitam di atas putih lah. Karena semisal untuk mengantisipasi apabila teman-teman memberikan hak sewa kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman bisa menuntutnya apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. Karena cenderung ya, saya itu bukan beberapa saja, terutama di saya. Di kos saya saja tidak ada kayak cuma diminta perjanjian secara lisan doang, nggak ada kayak hitam di atas putih. Nah, itu menurut saya salah satu kekurangan yang terjadi di kos-kos di sekitaran sana dan biasa di umum di Indonesia. Jadi untuk menjamin kepastian hukum, alangkah lebih baiknya ada perjanjian yang selektif terhadap antara hak dan kewajiban antara penyewa dan yang disewakan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, sekaligus penjelasan dari kelompok kami. Inilah berakhirnya sesi presentasi dari pemaparan pertama. Sesi pertama yaitu pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab yang dimana dengan fitur menggunakan raise hand pada para petanya, gunakanlah fitur raise hand. Nggak ada yang mau bertanya. Nah, kepada Mbak Aula, saya persilakan pertanyaannya. Mbak Aula di sini mengechat via Zoom, menjelaskan bahwa mohon maaf sebelumnya karena tidak ada on mic
tidak dapat on mic atau on cam karena situasi dan kondisi di rumah sedikit kurang mendukung. Dia bertanya, izin bertanya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai investasi rumah tapak. Menurut kelompok 3 antara rumah tapak dan hunian vertikal atau apartemen, kondominium, manakah yang lebih menguntungkan baik dari penggunaan sebagai hunian sendiri maupun dari sisi investasi? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ola. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Nah, absen nomor 15 yaitu Mas Fakru Riza. Saya persilakan. Perkenalkan, saya Fakru Riza Olak, absen 15, izin bertanya terkait rumah khusus. Kemudian contoh untuk pembangunan rumah khusus yang telah disesuaikan di Indonesia adalah misalnya rumah khusus bagi korban bencana, rumah khusus bagi korban kerusuhan di Wamena, dan lainnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait hal itu adalah apakah hal ini mengartikan bahwa rumah khusus itu hanya bersifat sementara dan tidak bisa dijadikan sebagai investasi? Baik, jadi saya rangkum sedikit dari pertanyaan Mas Fakru Riza yang menanyakan, yang jadi inti dari pertanyaan Mas Fakru Riza itu adalah apakah rumah susun yang bersifat khusus ini bisa digunakan untuk investasi atau tidak, terus sifatnya itu sementara atau berkelanjutan. Seperti itu Mas Fakru Riza? Ya. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, mungkin 3 pertanyaan dulu ya Pak, yaitu Mas Ferdinand Hari Agung, absen nomor 16, saya persilakan. Izin bertanya, saya Ferdinand nomor absen 16. Menurut kelompok 3, berapa biaya minimal yang dibutuhkan investor rumah kos untuk memulai investasi rumah kos sederhana? Dan apakah jasa orang yang ahli di bidang manajemen dibutuhkan untuk mengelola biaya investasi rumah? Terima kasih. Baik, saya ulang pertanyaannya bahwa Mas Ferdinand Hari Agung ini bertanya berapa biaya untuk membuat rumah kos sederhana, serta apakah diperlukan biaya seperti untuk orang memanajemen dari rumah kos tersebut. Benar Mas Ferdinand? Iya, benar. Terima kasih. Baiklah teman-teman, beri waktu kami sebentar untuk berdiskusi mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Atau bagi pemapar atau pemateri, jika sudah mengetahui jawabannya, bisa langsung on mic dan menjawab. Baik, sambil nunggu teman-teman yang presentasi menyiapkan jawabannya, mungkin saya coba sedikit memberikan gambaran terkait investasi rumah susun dan sewa, rumah kos, dan segala strata tile lah intinya. Jadi memang investasi yang terkait dengan rumah ini kita kan lebih membahas strata ya. Kalau kemarin kita membahas tapak yang sifatnya memang satu lantai. Kalau sekarang kita bahasannya itu yang terkait dengan bertingkat gitu ya, bertingkat. Jadi dia ada apartemen, ada rusunawa, ada rusunami, ada rumah kos gitu ya. Jadi secara umum untuk rumah-rumah yang sifatnya strata ini kalau di Indonesia ini bisa dibagi menjadi 2 gitu ya. Kalau apartemen dan kondo itu targetnya adalah menengah ke atas, sedangkan yang lainnya adalah targetnya menengah ke bawah. Misalnya rumah kos gitu ya, kemudian kontrakan gitu ya, kemudian rusunawa dan rusunami gitu ya. Memang kalau di luar negeri rusunawa dan rusunawi itu biasanya ya namanya apartemen juga gitu ya, cuman tergantung dari jenis, tergantung dari tipenya biasanya dan lokasinya gitu ya. Mereka biasanya nyebut itu flat gitu ya, flat atau rumah bertingkat gitu. Flat atau apartemen itu sebenarnya ya kalau di kita itu kalau bahasa apartemen itu kesannya eksklusif, kesannya mahal, kesannya bagus karena memang orang-orang di Indonesia itu cenderung lebih memilih rumah tapak daripada rumah-rumah yang sedangkan kalau di sana memang karena harga rumah sangat mahal, rumah tapak itu sangat mahal, maka mereka cenderung memilih rumah-rumah yang sifatnya stack house gitu ya, yang bertingkat gitu, seperti apartemen, flat, dan segala macamnya. Nah, salah satu kelemahan investasi di
dengan strata house ini gitu ya. Kalau di Indonesia itu perlindungan terhadap pemilik investor gitu ya, pemilik rumah atau pemilik gedung itu sangat rendah. Perlindungan dari terutama dari pemerintah gitu ya, dari pemerintah itu sangat rendah. Biasanya investasi strata tile ini apa namanya dikhususkan untuk sewa menyewa gitu. Jarang yang dia investasi bangun terus jual gitu ya. Kalau di Indonesia kalau yang sifatnya seperti ini lebih banyak ke sewa menyewa gitu ya. Seperti rumah kos atau misalnya rusunawa gitu ya. Nah, eh, yang saya tekankan di sini investasi ini agak berisiko karena memang dari perlindungan dari sisi pemerintah itu tidak ada contoh gampang rally flat gitu ya. Misalnya nanti Anda berkesempatan kuliah di luar negeri misalnya. Itu ketika Anda masuk, maka kondisi ruangan yang Anda sewa itu ya, flat ataupun apartemen yang Anda sewa, itu akan difoto. Kemudian dalam perjanjian, bagian-bagian mana saja yang cacat itu ditandain semua dalam perjanjian tersebut. Gitu ya. Jadi misalnya dapurnya ada coel di bagian sini, difoto. Terus misalnya ada bekas terbakar di karpet sebelah sini, itu difoto. Nah, ketika Anda selesai, jadi kalau misalnya di sana, ketika Anda masuk atau menyewa suatu strata gitu ya, maka dan yang lainnya adalah 6 kali lipat dari harga sewa. Contohnya, misalnya 1 bulannya itu dia harganya $200, maka uang jaminan yang harus disetor kepada pemerintah itu adalah 6 kali lipat, jadi 1.200. Maka uang Anda akan dibayar Anda ketika masuk Anda harus membayar Nah, bentuk perlindungan seperti apa yang saya maksud? Pemerintah di sini memposisikan diri sebagai pihak ketiga, pihak netral yang menjembatani antara si investor dengan yang menyewa, gitu ya. Ketika nanti si penyewa selesai gitu ya, maka dia akan melaporkan kepada pemilik rumah atau pemilik strata itu, apartemen, kemudian mereka melakukan pengecekan bersama. Ketika pengecekan bersama itu sesuai dengan perjanjian awal bagian-bagian mana saja yang bermasalah, ketika ada tambahan lain, misalnya tiba-tiba dapurnya jadi ada yang ini, terus kemudian ada coret-coretan, pilihannya adalah 2. Yang pertama, si penyewa membersihkan, mengembalikan kondisi awal. Itu ya. Jadi saya waktu mau pulang itu saya ngosek kamar mandi gitu kan ya, membersihkan apa segala macam, kemudian coretan-coretan di dinding gitu, dicat ulang gitu kan ya. Nah, kalau ternyata dia tidak mau melakukan itu, maka nanti akan dipotong biayanya dari uang yang jaminan tersebut. Jadi nanti si pemilik apartemen dia akan menyewa pihak ketiga untuk melakukan perbaikan. Biaya perbaikan tersebut disampaikan kepada pemerintah yang nanti akan mengurangi biaya uang jaminan tersebut. Artinya apa? Kita sebagai investor memiliki rasa aman karena aset kita itu terlindungi gitu dan ada pihak yang melindungi. Ini sangat berbeda sekali dengan di Indonesia kalau misalnya kita nyewain kos-kosan ya, begitu keluar rumah kita hancur gitu kan ya. Ya sometimes orang-orang sini bilang ya itu namanya risiko. Ya cuman nggak kayak gitu juga. Anda nyewa rumah 25 juta setahun rusak, harusnya kan biaya sewa itu kan menjadi capital gain Anda untuk mengembalikan cost of capital yang sudah Anda keluarkan di tahun awal. Tapi
instead of itu jadi keuntungan capital gain, itu menjadi biaya pemeliharaan yang nilainya cukup besar juga. Nah, itu apa ya? Dilema dalam investasi. Memang investasi strata ini sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan dalam artian pendapatan tetap. Banyak orang-orang yang memiliki uang lebih, mereka cenderung invest ke strata ini gitu ya, bikin kos-kosan, bikin kontrakan, beli apartemen untuk disewakan kembali. Itu investasinya cukup menggiurkan gitu ya, karena targetnya adalah menengah ke bawah. Nah, cuma itu tadi attitude orang kita ini ketika menyewa belum bisa menganggap bahwa rumah yang disewa itu adalah milik kita juga, tidak menjaga lah ibaratnya seperti itu. Jadi kadang-kadang investor tuh juga harus berpikir 2 kali ketika mereka mau berinvestasi di strata ini. Dia harus mempertimbangkan kerusakan-kerusakan atau biaya perbaikan replacement yang terjadi setelah penyewa tersebut. Makanya cenderung orang lebih memilih untuk menyewakan itu dalam jangka waktu panjang. Misalnya setahun, 2 tahun daripada bulanan. Karena apa? Bulanan itu orang masuk, keluar. Ya kalau dapat orangnya yang rapi, apik, resik gitu ya. Kalau dapat orangnya yang males, kotor, ya efeknya setiap bulan kita bisa mengeluarkan biaya tambahan yang lebih. Mungkin dari saya tambahannya cukup sekian. Silakan dilanjutkan teman-teman diskusinya kalau ada yang mau. Baik, para pemateri, sudah berdiskusi. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya. Izin menjawab pertanyaan dari Fahru Riza tadi mengenai rumah susun khusus. Jadi untuk rumah susun khusus itu sifatnya sementara. Dilihat lagi dari definisi rumah susun khusus itu, yaitu rumah susun yang diselenggarakan dengan tujuan khusus. Tadi sudah disebutkan juga sama Riza sendiri kalau rumah susun khusus itu kan untuk kepentingan sosial seperti korban bencana, korban kerusuhan di daerah perbatasan. Maka kalau untuk rumah susun ini sifatnya sementara karena tujuannya tadi yaitu kepentingan sosial untuk korban bencana saja. Dan untuk dijadikan investasi tentu kurang cocok kalau rumah susun khusus dijadikan investasi. Mungkin kalau mau investasi bisa menggunakan pilihan lain yaitu dengan rumah susun umum yang targetnya yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, atau jika ingin mencari keuntungan yang besar bisa dengan investasi dengan rumah susun komersial seperti apartemen dan kondo. Mungkin itu dari jawaban dari saya. Bagaimana Pak Harun? Baik, terima kasih. Terima kasih Putri. Baik, selanjutnya materi ingin jawab pertanyaan dari siapa lagi? Izin menjawab pertanyaan dari Aula. Menurut kami investasi yang lebih menguntungkan itu investasi rumah tapak kalau di Indonesia ini, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa tidak semua masyarakat itu kan tinggal di kota luas, karena memang banyak orang kota juga yang menginginkan rumah yang bentuknya itu rumah tapak yang memiliki halaman yang luas, dan itu tidak semua rumah tapak itu ada di perkotaan. Sebenarnya investasi apartemen dan kondominium juga memiliki dapat menghasilkan keuntungan yang besar, karena mengingat investasi apartemen dan kondominium itu kan pasarnya adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, sehingga nanti keuntungan yang didapatkan juga lebih besar. Seperti contohnya pada investasi kondotel itu kan, seperti yang sudah saya jelaskan juga, kalau pendapatan yang didapatkan pada investasi kondotel ini, keuntungannya itu bisa sekitar 18-12% per tahun, dan sekitar 2-3 tahun itu investor itu sudah mendapatkan cashback dari dari modalnya tadi.
Tapi kalau di Indonesia melihat pasarnya itu lebih luas, bukan melihat keadaan di Indonesia yang memang banyak yang lebih meminati rumah tapak, jadi mungkin investasi rumah tapak itu akan lebih menjanjikan. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Aula? Mbak Aula bisa chat. Mungkin menurut saya sudah terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Oke, terima kasih juga Mbak Aula telah bertanya. Mungkin yang terakhir pertanyaan dari Mas Ferdinand Agung akan saya coba untuk menjawab mengenai biaya untuk membuat investasi rumah kos sederhana dan apakah memerlukan seorang manajemen untuk mengurusnya. Untuk berbicara seputar biaya itu relatif, Mas. Karena suatu daerah itu memiliki biaya yang beragam. Contohnya biaya daerah di Jakarta dengan di daerah-daerah seperti di Sumatera. Di Jakarta itu jauh lebih mahal untuk membangun suatu rumah kos-kosan atau rumah sewa. Apalagi jika teman-teman atau Mas Ferdinand Agung ingin membangunnya di tempat-tempat yang strategis. Mas Ferdinand Agung selain harus menyiapkan bahan-bahan yang bagus, Mas Agung juga harus memiliki tanah, yang dimana tanah ini pastilah kalau ingin mendapatkan yang strategis, harganya jauh lebih mahal. Nah, jika ditanya perkiraan untuk biaya, jadi jawaban kami itu relatif. Bisa jadi di satu daerah itu mahal, misalkan nih di satu daerah A, ini biaya untuk membangun rumah itu sekitar 200 juta. Rumahnya tergolong yang cukup menengah ke atas. Tapi ketika di daerah B, 200 juta itu cuma dapat rumah yang sederhana, sangat sederhana gitu. Karena perbedaan lokasi itu menentukan kos dari pembangunan tersebut juga. Nah, terkait dengan yang pertanyaan yang kedua tadi, apakah diperlukan tergantung juga Mas, tergantung juga berdekatan dengan rumah Mas, kan Mas juga bisa menggunakan manage-nya sendiri lah, mengawasinya sendiri. Kecuali kalau nanti kan misalkan saya nih punya kos 1000 pintu, amin. Nah, saya punya kos di mana-mana. Nah, saya nggak bisa ngurusnya sendiri ya, diperlukanlah untuk tambahan kayak pengawas, orang yang memanajemen agar saya tidak, mungkin seperti itu. Ada dari pemateri yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Tidak Ya, ada. mungkin saya nambahkan sedikit, Mas Anu. Untuk investasi terkait dengan rumah kos ini juga Anda harus memperhatikan aturan-aturan dari Pemda terkait gitu ya. Jadi ada batasan-batasan. Contohnya kalau nggak salah di Jakarta itu di atas 10 pintu itu sudah dikategorikan sebagai hotel. Artinya jangan sampai Anda nanti bikin rumah kos pintunya sangat banyak, kemudian Anda dikenakan tarif bukan tarif rumah kos gitu ya. Jadi Anda nanti dikenakan tarif hotel misalnya seperti itu. Tergantung dari kebijakan dari Pemda masing-masing, ada yang dia menetapkan rumah kos sampai dengan 10 pintu gitu ya. Artinya 9-10 pintu masih aman, di atas itu nanti tarifnya sudah berbeda lagi gitu ya. Yang kedua, benar tadi yang disampaikan, dalam berinvestasi kita tergantung ya itu tadi, dana yang kita miliki berapa. Ya kalau misalnya kita hanya punya 200 juta, kita cuma bisa bikin 2 pintu, 3 pintu misalnya. Ya tergantung, target pasar kita siapa. Misalnya nih, kita punya uang 200 juta, kita mau bikin kos-kosan untuk siapa nih? Anak D4 atau anak D3? Nah, kalau misalnya untuk anak D4 ya paling cuma bisa dapat 2 atau 3 pintu. Tapi kalau untuk anak D3 ya banyak tuh. Jadi tergantung target pasar kita juga. Target pasar itu juga menentukan kecepatan perputaran dari penerimaan kita juga. Jadi misalnya
anak D4 itu dalam 1 tahun, 1 angkatan ya paling berapa sih, nggak sampai 100-200 gitu kan. Sedangkan kalau anak D3 sekali masuk jebret, kadang waktu itu bisa sampai 3.000-an orang gitu kan ya. Nah itu juga menjadi pertimbangan investasi kita juga. Jadi yang pertama berapa ketersediaan dana kita, yang kedua target pasar kita siapa gitu. Target pasarnya kita mau sedikit-sedikit tapi muternya cepat, atau misalnya dapatnya lebih besar, lebih banyak, tapi misalnya agak lama, misalnya seperti itu, kembali modalnya gitu ya. Dan juga target misalnya nih ya, ini bukan mendiskreditkan anak D3 gitu ya. Kadang-kadang kan orang yang sudah bekerja dengan orang yang anak kos yang masih mahasiswa gitu kan, dari tingkat kebersihan, dari tingkat apa segala macamnya kan itu juga cenderung ini. Kalau kalau misalnya anak D4 gitu atau yang sudah bekerja, mereka enggak inilah gitu. Kadang-kadang juga sudah berkeluarga gitu kan ya. Sedangkan kalau anak-anak yang ya Anda inilah gitu kan, kalau ngumpul satu brek di kamar kos gitu kan rame-rame gitu ya udah gitu jadinya. Beda banget gitu kan kalau yang misalnya sudah bekerja, kira-kira seperti itu. Jadi tergantung, investasi ini sangat tergantung gitu ya, sangat relatif. Anda mau main di pasar mana, ya itu tadi tergantung manajemen keuangan Anda seperti apa. Kira-kira seperti itu tambahan dari saya, silakan Mas. Bagaimana dari saudara dari saudara siapa tadi? Jawaban dari kelompok kami, dari saudara Ferdinand Agung, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Mungkin karena mengingat waktu tersisa tinggal 15 menit lagi, sudah atau bertanya lagi Pak? Sudah saja. Mungkin Boleh nggak apa-apa, kita sudahi aja. aja. Sedikit kesimpulan dari hasil presentasi kami di sini bahwa investasi rumah susun, rumah sewa, dan rumah kos merupakan salah satu investasi yang cukup diminati di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak ada salahnya berinvestasi pada rumah sewa, rumah kos, ataupun rumah susun. Tapi yang harus diperhatikan adalah pemilihan lokasi, harga, dan tingkat bagaimana teman-teman ingin berinvestasi pada rumah susun dan rumah kos. Mungkin dalam berinvestasi banyak terjadi kegagalan-kegagalan, tapi tidak mengapa ketika kita gagal dalam berinvestasi. Yang paling penting bukan ketika kita gagal, tapi kita belajar dari kegagalan. Mungkin sekian dari kelompok saya pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya. Apabila terdapat kata ataupun jawaban ataupun dari teman-teman yang tersinggung akibat kata-kata dari kami, saya mewakilkan untuk memohon maaf. Kepada Tuhan saya memohon ampun. Saya akhiri. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah begigi. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus buat teman-teman yang presentasi. Terima kasih banyak Mas Anung. Ya luar biasa ya hari ini ya, investasi rumah susun, investasi terus strata lah gitu ya. Memang yang dekat dengan keseharian kita itu sangat mungkin 2-3 sesi ini pasti pertanyaan bakal banyak gitu ya. Cuman ya kita harus mempelajari yang lainnya. Jadi nanti kita diskusi lagi di lain waktu. Untuk minggu depan sudah mulai libur ya. Jadi jadwal kita insya Allah nggak terganggu sama libur Natal sama libur Tidak, Pak. Berarti kita nggak perlu ada pergeseran jam ya sementara ya. Jadi sementara kita on schedule aja sampai pertemuan 10 ya ini ya. Berarti masih ada 4 pertemuan lagi mungkin tahun depan ya kira-kira ya. Oke. Iya, Pak. Baik, saya rasa demikian untuk hari ini secara umum. Nanti selanjutnya teman-teman yang akan presentasi dipersiapkan, ada jeda waktu sekitar 2 minggu. Saya kira cukup, lebih dari cukup untuk mempersiapkan dan harusnya lebih baik dari kelompok-kelompok yang sudah-sudah gitu ya. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Infografis kelompok 2 besok terakhir. Kelompok 3 semangat infografis.
Assalamualaikum Atit Jager. Berarti lu ikut nggak? Baru ngomong kita. Waalaikumsalam.